Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Puluhan remaja di Medan yang terlibat tawuran usai santap sahur dan keributan antar pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan karena saling senggol. Suasana bulan puasa di Pekan Labuhan Kota, Medan, Sumatera Utara ternodai oleh aksi tawuran antar remaja. Usai sahur, puluhan remaja berkumpul di Jalan Komodor Laut Yosudarso. Mereka yang semula saling melempar petasan berkembang menjadi aksi tawuran. Sejumlah remaja mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan. Arus lalu lintas dari Pelabuhan Belawan ke Medan dan sebaliknya juga mengalami kemacetan. Sementara sejumlah rumah dan warung milik warga mengalami kerusakan. Aksi tawuran terhenti setelah aparat keamanan datang melerai. Dari main-main mercu, lempar-lemparan, terjadilah tawuran ini. Ini memang udah lama nggak kejadian, udah adalah sekitaran 4 bulan. 4 bulan terakhir Bang ya? 4 bulan terakhir. Warga berharap pihak keamanan menangkap pelaku tawuran agar tidak mengganggu ibadah dalam suasana bulan suci Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi balap liar yang membahayakan pengguna jalan ini terjadi di Jalan Dr. Murjani, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu subuh tadi. Tim Raimas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah bersama petugas Satlantas Polresta Palangkaraya langsung membubarkan arena balap liar. Puluhan pelajar yang ditangkap petugas wajib mendorong motornya mengikuti mobil truk polisi menuju ke pos Polantas yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi balap liar. Bahwa di sekitar Jalan Murjani adanya balapan liar dan ada satu korban ibu-ibu yang saat ini kita sedang lacak keberadaan ibu itu karena sempat tertabrak balapan liar. Aksi balap liar di Kota Palangkaraya biasanya digelar usai sholat taraweh dan menjelang sahur. Sementara pelaku balap liar akan diberi pembinaan dan sanksi tilang. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Bersenggolan saat mengendarai motor, dua kubu kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan bentrok. Saling serang kedua kubu pemuda ini terekam kamera amatir warga. Kericuan pecah saat dua kubu pemuda baku hantam dan saling serang di Jalan Tinumbu, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat bentrokan, sejumlah fasilitas umum di lokasi rusak parah. Aparat dari Polsek Bontoala yang menerima aduan langsung membubarkan tawuran. 3 pemuda yang diduga pemicu bentrokan digiring ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bentrokan dipicu senggolan motor antar pemuda. Tak terima salah satu kubu mengumpulkan massa dan menyerbu kubu lawannya. Telah terjadi keributan di Jalan Tinumbu Lorong 148 di mana ada sekelompok remaja yang saling serang pada saat masyarakat sebagian itu masih melakukan sholat tarawih. Kerusakan ada, mana kerusakan itu Pemirsa, seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena menganiaya dan mengancam anak kandungnya dengan senjata tajam. Sebelum ditangkap, video penganiayaan ayah terhadap anaknya sempat viral di media sosial. Inilah video aksi RT ketika menganiaya dan mengancam salah seorang anak kandungnya dengan parang. Pelaku tidak terima ketika dinasihati anaknya saat menanyakan keberadaan istrinya yang pergi dari rumah setelah cekcok dengannya. Video direkam oleh anak perempuan korban. Polisi yang mendapat laporan langsung mengejar pelaku dan menangkapnya saat bersembunyi di rumah salah satu teman. Selain senjata tajam, sebuah alu juga disita polisi karena sempat digunakan untuk mengancam anak kandungnya. Pelaku sebelumnya pernah dipenjara di tahun 2019 atas kasus penganiayaan.
anaknya kemudian mulai menasihati bapaknya, bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi. Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya, pertama menggunakan alu, peralatan memasak, kemudian karena anaknya juga tidak takut, akhirnya berganti dengan. Pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara karena dijerat dengan pasal berlapis. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Warga yang didominasi ibu-ibu berdesakan mengantre bantuan UMKM di depan sebuah bank di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Petugas kewalahan menghadapi kerumunan warga yang melanggar protokol kesehatan. Warga berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan bantuan UMKM sebesar Rp1.200.000. Warga yang sudah mengantre sejak jam 2 pagi tak sabar untuk segera masuk karena hingga jam 9 pagi belum ada pelayanan. Hingga saat pagar dibuka, warga pun berhamburan dan berupaya untuk masuk ke dalam bank. Petugas keamanan bank, Satpol PP, dan polisi yang berjaga kewalahan menghadapi kerumunan warga yang didominasi kaum ibu. Warga yang mengantre juga mengabaikan protokol kesehatan. Dari jam 2, dari jam 2 udah nggak dapat nomor antrian Pak, jadi suruh keluarlah kami. Habis keluar kami katanya trip kedua nanti ada jam 9, dari ke jam 9 sampai ke setengah 10. Udah kami tunggu lah Pak, kami tepati janji mereka ya, karena masalahnya tuh Pak, timbang kami ngumpul-ngumpul gini udah bagusan dibuka aja blokirannya. Ya harapannya ya buka blokiran aja loh Pak, jadi kan kami nggak ngumpul kayak gini. Ya kan kami ngumpul gini kan bukan temuan kami, temuan yang di dalam. Polda Jawa Barat menyiapkan 338 pos penyekatan di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Barat untuk mencegah pemudik yang memaksa mudik lebih awal. 338 pos penyekatan disiapkan untuk menghadang pemudik saat libur Hari Raya Idul Fitri nanti. Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Doviri mengimbau warga untuk mengurungkan niat pulang kampung karena dikhawatirkan menyebabkan lonjakan kasus penularan COVID-19. Polda Jawa Barat bersama instansi terkait lain, termasuk dari unsur pemerintah daerah, akan mengawasi ketat jalur-jalur yang ramai pemudik. Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik 6-17 Mei 2021 selama penerapan PPKM Mikro. Tren kasus COVID-19 menurun. Libur Lebaran dikhawatirkan nanti akan menyebabkan kasus penularan kembali melonjak seperti pada libur akhir tahun lalu. Kita tahu berdasarkan pengalaman yang sudah ketika libur tahun baru kemarin itu lonjakannya langsung begitu tajam meningkat. Nah, ini jangan sampai nanti ada libur pas Lebaran, ya. Lalu seandainya masyarakat beramai-ramai melaksanakan mudik, kita tahu berapa ratus ribu ya masyarakat yang akan pulang kampung bisa berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya. Ini dipastikan juga merupakan sesuatu yang nantinya bisa mempercepat pemulihan sektor perfilman tanah air. Pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi terhadap 100.000 insan film. Hal ini beriringan dengan dikampanyekannya gerakan kembali ke bioskop yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berupaya melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk insan perfilman tanah air. Vaksinasi ini sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan dan membangkitkan sektor perfilman yang terdampak pandemi COVID-19. Ditargetkan 100.000 insan perfilman masuk dalam data vaksinasi COVID-19 dan mendapat prioritas divaksin pada April 2021 ini. Hal ini ditegaskan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat mengunjungi studio alam Gamplong di Desa Wisata Gamplong, Sleman, Yogyakarta. Kita ingin diberikan prioritas karena mereka ini ada di garda depan juga, frontliners. Jadi itu target kita dan kita lakukan semuanya dengan kolaborasi dengan insan perfilman. Nah, saya berharap dari teman-teman yang ada di daerah yang lainnya seperti Makassar, Palu, Malang, yang juga ada orang-orang film di sana juga, itu juga mari membantu pemerintah mendata juga kawan-kawan kita yang yang pekerja film. Vaksinasi para pekerja film bisa menjadi momentum kebangkitan industri film tanah air.
sekaligus memulai kampanye gerakan kembali ke bioskop untuk mendukung bangkitnya industri perfilman Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.